Halo Talabers! Sering kita mendengar istilah prototype untuk kendaraan utamanya mobil baru sebelum dijual resmi. Versi prototype atau purwarupa merupakan rupa awal dari sebuah perancangan mobil yang nantinya disesuaikan untuk produksi massal. Sebelum memasuki tahap produksi, prototype tadi tak henti-hentinya dites di berbagai macam situasi agar pas dengan karakter yang diinginkan serta kebutuhan konsumen. Biasanya, pabrikan-pabrikan otomotif punya lahan yang cukup luas untuk melakukan pengetesan mobil baru milik mereka. Lahan tersebut cenderung mirip dengan sirkuit, namun dibuat dengan menyerupai jalan raya agar memenuhi aspek pengetesan. Nah, pengen ngintip ke lingkungan test track sebagai produsen otomotif? Yuk simak video kita kali ini. Semua orang juga tahu kalau merek asal Korea Selatan ini lagi gencar-gencarnya melakukan pengembangan terhadap produk-produk mereka. Tentu untuk memuluskan rencana tersebut, mereka harus memiliki fasilitas yang mumpuni. Oleh sebabnya, pabrikan berlogo huruf H italik ini bersedia mengucurkan investasi sebesar 270 juta US dollar untuk membangun proving ground sendiri. Di lahan seluas ribuan hektar itu, banyak hal yang bisa mereka buat. Terhitung ada 14 test track serta 380 tipe pengetesan berbeda yang dapat digunakan oleh mobil-mobil lansiran Hyundai Group seperti Kia, Genesis, dan Hyundai itu sendiri. Track ini sengaja dibuat dengan bermacam-macam jenis permukaan untuk mensimulasikan jalan raya sesungguhnya. Nggak cuma itu, proving ground ini bisa mensimulasikan 4 cuaca di dunia untuk melihat adaptasi mesin mobil terhadapnya. Cukup? Tentu belum. Soalnya ada sebuah terowongan sepanjang 250 meter yang dibikin blackout atau gelap total tanpa cahaya. Tujuannya adalah mengetes kemampuan teknologi lampu-lampu yang mereka kembangkan. Akan tetapi tujuan utama dibangunnya proving ground ini adalah mengembangkan teknologi autonomous driving dari Hyundai. Beberapa titik dibuat khusus untuk mendeteksi kemampuan sensor dan radar yang sangat-sangat diandalkan dalam penggunaan teknologi autonomous tadi. Wih, jor-joran banget ya! Siapa sih yang gak kenal sama produsen otomotif terbesar di dunia ini? Apalagi di sini rasanya tiap jengkal jalanan ada aja mobil yang berlogo triple ellipse, saking laku kerasnya mobil-mobil lansiran mereka. Buat mendevelop model mobil sebanyak itu, tentu diperlukan fasilitas R&D yang luas juga dong. Salah satunya adalah Toyota Technical Center Shimoyama yang luasnya sekitar 647 hektar. Di dalamnya ada 11 test track untuk menguji mobil dalam berbagai situasi berkendara. Uniknya, lahan pengujian yang menghabiskan dana investasi sebesar 2,8 miliar US dollar ini diadaptasi dari sirkuit legendaris Nürburgring Jerman. Itu loh sirkuit yang sering dijadikan benchmark waktu putaran mobil-mobil berperforma tinggi. Jadi rasa mengemudi di Shimoyama ini mirip-mirip dengan di sana. Seperti beberapa tikungan sulit dan perubahan sudut elevasi mendadak yang menyiksa kemampuan mobil. Bedanya, Nürburgring memiliki total panjang 20,8 km, sedangkan Shimoyama hanya di kisaran 5 km lebih. Hebatnya lagi, Toyota meriset kontur jalan di beberapa negara yang menjadi market besar mereka dan mengaplikasikannya di test track ini agar pengetesan dapat semirip mungkin dengan kondisi nyata. Karena nggak cuma ngejual mobil, Honda harus memutar otak gimana caranya buat bikin ongkos research and development atau R&D nggak terlampau besar. Hebatnya, mereka menemukan caranya dengan membangun proving ground terpadu yang bisa dipakai nyaris semua produknya. Terletak di prefektur Tochigi, Jepang, proving ground ini memiliki bermacam-macam test track. Kalau dilihat dari citra satelit, paling kelihatan sih trek melingkar yang dipakai untuk menguji hal-hal berbau kecepatan, baik mobil ataupun motor. Selain yang lurus-lurus, ada juga yang memiliki kontur menanjak serta berbelok. Dan tentunya bergelombang buat mengetes suspensi dan kestabilan mobil serta motor racikan mereka. Jangan lupa, juga ada kolam di tengah proving ground ini. Eits, tapi bukan buat berenang ya, tapi buat menguji kemampuan water wading atau kemampuan melewati genangan dari mobil mereka. Tapi proving ground yang total panjangnya lebih dari 60 km ini masih punya satu keunikan lain yang mungkin gak dimiliki sama brand-brand lain. Itu adalah halaman luas dengan permukaan rumput yang gunanya untuk mengetes pemotong rumput buatan mereka. Tahu kan kalau Honda juga memproduksi mesin pemotong rumput?
Selain itu, halaman yang sama juga digunakan untuk mengetes traktor. Jadi selain mobil, motor, traktor, dan pemotong rumput pun dikembangkan di sini. Keren! Sebagai brand yang terkenal dengan engineering-nya yang selangkah lebih maju dibandingkan merek lain pada umumnya, Mercedes pasti memiliki senjata rahasia saat melakukan riset dan pengembangan produk. Selain tenaga ahli berupa insinyur berjam terbang tinggi, teknologi mutakhir serta fasilitas pengujian juga menjadi penyokong utama. Seperti yang terletak di Stuttgart ini, banyak mobil lansiran pabrikan berlogo Three-Pointed Stars ini lahir dari test track yang digunakan pertama kali pada tahun 1961 ini. Kemampuan umum sebuah test track seperti mereplika cuaca 4 musim serta kontur jalan mulai dari halus, bergelombang, berkelok, hingga menanjak sekalipun menjadi menu wajib di sini. Tapi yang menjadikannya menarik untuk dibahas tentunya adalah tikungan dengan kemiringan yang ekstrim ini. Mercy sendiri mengungkapkan bahwa di kecepatan setidaknya 150 km per jam, pengemudi dapat melepaskan tangannya dari lingkar kemudi dan membiarkan mobil berbelok dengan sendirinya mengikuti gaya sentrifugal. Wah, serem juga ya. Mitos tentang mobil listrik memang banyak beredar di kalangan publik otomotif. Salah satu yang paling sering jadi pertimbangan utamanya bagi para calon konsumen yang hidup di negara dengan iklim 4 musim adalah buruknya kemampuan mobil listrik saat memasuki musim dingin. Suhu yang teramat rendah mengakibatkan motor listrik tak kunjung mencapai suhu kerja optimal. Belum lagi baterai yang juga butuh suhu hangat untuk menyimpan energi dengan baik. Sadar akan hal itu, Tesla sebagai salah satu produsen mobil listrik di dunia tentu ingin menghapus stigma negatif dari segala sisi termasuk musim dingin. Oleh karenanya, sebuah fasilitas pengujian mereka bangun di hamparan es di daerah Alaska, salah satu wilayah paling utara yang bisa dijangkau kendaraan hingga kini. Perusahaan besutan Elon Musk ini terus berinovasi mengenai pengembangan teknologi mereka, utamanya hal-hal yang selama ini menjadi kelemahan tersendiri mobil listrik. Berbagai macam rute dibuat di atas lapisan es guna melihat kemampuan mobil-mobil listrik mereka di kondisi cuaca ekstrim. Karena merupakan fasilitas tertutup, tempat ini sulit sekali mendapat akses publik. Meski begitu, Tesla tidak sendiri di sini. Tak jauh dari fasilitas mereka juga ada beberapa lokasi riset yang mayoritas digunakan oleh militer Amerika Serikat.